Halo Master, kembali lagi di Kabar Udang on the Air bersama saya Wildan Gayo Zulfikar. Kabar Udang on the Air kali ini kita spesial mendatangi salah satu tambak udang di daerah Jawa Timur, yaitu di Situbondo, bersama beliau teknisi tambak udang Bapak Nung Daman. Beliau adalah seorang teknisi yang berpengalaman dan punya rahasia atau resep rahasia untuk berhadapan dengan penyakit udang, sebagaimana yang sedang hangat saat ini dan sering menjadi momok juga bagi petambak udang di Indonesia. Penasaran bagaimana rahasia Bapak Nung berhadapan dengan penyakit? Mari kita simak diskusi bersama Bapak Nung Daman. Oke Pak Nung, jadi saat ini gitu ya, petambak-petambak di Indonesia sekarang mulai heboh dugaan IMS terjadi gitu ya di tambak-tambak udang Indonesia. Kalau menurut pengalaman Pak Nung gitu ya, untuk mengidentifikasi penyakit ini bisa dari mana aja ya? Identifikasi yang jelas kalau IMS ini pertama ya gejala kematian dan awal mau terjadinya masuknya IMS tersebut. Sebagai contoh perilaku udang itu sendiri terhadap pakan yang sangat rakus, melebihi daripada normal, bahkan sampai 150% dari pakan yang normal yang sesuai di kalau dihitung dengan cara FR, feeding rate. Jadi kesimpulannya untuk analisa secara lapangan, secara visual, itulah pertama perilaku udang yang sangat ekstrim, kedua juga perubahan ekosistem atau perubahan pergeseran warna air, seperti itu. Terutama sih kalau untuk sebenarnya masih sampai sekarang masih dicurigai kan sang Vibrio pharmaleticus penyebab utamanya. Jadi ya secara teknis ya paling kita hanya bisa bagaimana SOP kita itu bisa menekan pertumbuhan Vibrio pharmaleticus, kedua menekan organik yang ada dalam kolam, ketiga berupaya untuk menstabilkan ekosistem itu sendiri. Dalam perairan itu aja. Berarti kita Beberapa hari sebelum apa ya benar-benar ternyata mengalami, sebenarnya udah bisa ada tanda-tandanya gitu ya? Ada. Kalau pengalaman saya itu dari perubahan warna air, habis itu terjadinya selera makan udang yang sangat tinggi. Oh, tiba-tiba malah naik. Nah, jadi sehingga kita tertipu oleh perilaku tersebut. Wah, dikira itu udang itu benar-benar tadi yang jadi hijau jadi coklat, dari tadi yang coklat jadi hijau. Wah, berarti sananya hijau. Nah, akhirnya kita untuk berupaya untuk tetap hijau, padahal itu bukan kesukaan dia sebenarnya. Itu hanya tuntutan dia makan gitu. Bahkan saya pernah mengamati selera makan udang itu sampai 175% dari normalnya. Dan saya pernah anco itu yang biasa cuman kasih 200 gram paling tinggi, itu sampai saya kasih 800 gram itu habis. Itu patut dicurigai. Berarti kita juga gak boleh terus karena kita melihat udangnya makan bagus, naikinya juga harus dengan perhitungan juga ya Pak ya? Nah, perhitungannya makanya ada setiap pakan terbit pabrik-pabrik akan mengeluarkan feeding rate masing-masing. Nah, feeding rate ini untuk kontrol. Misalkan ABW udang kita itu 10 gram. Misalkan feeding rate-nya berapa? 3,4. Nah, masuk benur 500.000. Pantas enggak sih pakan ini per kali kita pakai 25 kilo?
Kok udang kalau dikasih 25 kilo dengan ancos sekian gram kok habis? Padahal itu sudah melebihi. Kita harus mulai waspada. Nah, kita ngerem, kembalikan lagi ke awal. Kata Tukur sih kembali ke laptop kan gitu. Jangan sampai kebablasan. Biasanya terjadi kalau udah begitu 3 hari ke 4 hari kemudian, udah ada kematian. Mulai tuh muncul kematian. Kematian serentak. Yang anehnya itu penyakit itu nggak seperti white spot ataupun WFD ataupun Mio. Yang lebih mengejutkan lagi penyakit ini, kalau kita kemarin sore kita cek udang itu sangat aktif, sehat. Tiba-tiba pagi sudah putih semua, terapung di pojokan. Oh, jadi kalau IMS itu kematiannya mengambang ya Pak ya? Iya, tapi ada juga yang mengendap gitu kan. Tapi yang saya alami itu mengapung, terapung di pojokan. Sehingga pernah saya cek sendiri, jam 7 malam itu udang masih bagus, aktif. Pagi-pagi dapat laporan katanya sudah ngambang, sudah di pojokan semua. Padahal kincir satu nggak ada yang mati. Ya. Full on full, tapi ya seperti itu. Oke, jadi kualitas air tidak goyang, ini menandakan Vibrio ini berarti benar-benar ganas ya, menyebabkan IMS. Ganasnya sih racun Vibrio itu sendiri yang bisa menyerang hepatus sampai mengkerut. Itu ya Pak. Terus Pak Nung kira-kira mengamati nggak ya pH, suhu, fluktuasinya itu terkadang kan beberapa penyakit diawali dengan menyebabkan stres pada udang. Apakah IMS juga gejalanya seperti itu ya Pak? Secara kualitas air yang saya amati itu tidak ada yang pergeseran secara signifikan ya. Malah cenderung pernah saya itu heran juga karena apa? pH itu stabil. Pagi 7,7, sore saya ukur 7,8. Stabil banget itu ya. Bahkan ada yang pagi 79, sorenya 79, besoknya kena IMS. Jadi itulah dari beberapa pengamatan saya, kenapa yang satu bisa selamat dari serangan IMS itu, kenapa yang lainnya bisa bahaya, bisa kena. Sebenarnya dari kesadaran kita sendiri secara teknis. Satu, kesadaran kita itu tidak cermat dalam feeding program, terutama adanya penumpukan sisa pakan itu bahan organik yang paling makanannya ya Pak ya, Vibrio itu ya. Ya, yang paling pemicu paling utama untuk pemicu Vibrio itu tumbuh, berkembang. Nah, dari pakan, dari apalagi kotoran-kotoran yang lain ya. Makanya secara teknis saya pernah menurunkan kepadatan untuk mengurangi sisa metabolisme udang. Dan pakan juga kita per 30 hari itu per 100.000 kita kurangi. Jadi untuk memungkinkan bahwa meminimalisir pakan yang tersisa, yang tidak termakan. Nah, itu. Dengan demikian kita bisa mengontrol bahan organik. Yang ketiganya, peran probiotik. Untuk mengimbangi Vibrio ya. Ya. Untuk probiotik itu untuk bisa mengurai kotoran tersebut dan juga melawan Vibrio itu sendiri, gitu. Berarti kalau sarannya Pak Nung juga harus imbangi ya, benar-benar dengan fit. Betul. Nah, tapi ya apa yang kita bicara ini nggak secara gampang memang mudah, tapi kalau di lapangannya susah. Betul. Karena kayak bahan organik kita harus melakukan tes lab. Terus juga yang paling mudah itu adalah kontrol di ancol itu sendiri, gitu loh.
pengamatan secara visualnya perilaku udang itu sendiri. Kalau ke hal kualitas air, ya kita harus melakukan secara lab. Ya itu. Jadi sehingga semampu apa probiotik yang kita aplikasikan yang dapat mengurangi bahan organik dalam kolam sehingga tidak meracuni, tidak, dan probiotik sendiri tugasnya kan untuk mengurai dari zat racun menjadi pupuk nitrat. Ya kan, dari NH 3 ke NH4, dari NH4 ke NO2, dari NO2 ke NO3. Jadi benar-benar harus diatur siklus nitrogennya juga ya? Ya, siklus nitrogen itu penting sekali. Jadi kan ada nitrifikasi di situ. Betul. Kalau siklus nitrogen nggak berjalan, nitrifikasi nggak berjalan. Betul. Akhirnya kan ada gas beracun. Ada numpuk mungkin numpuknya cuma di amonia gitu ya. Di salah satu itu aja ya. Dan peran sipon juga itu sangat ada punya peran. Kadang-kadang kita nggak sadar, sipon aja main bersih semua lumpur dalam di sentral itu, atau di bagian luar sentral kita bersihkan karena lumpur katanya. Tiba-tiba setelah sipon 24 jam kemudian ada perubahan parameter air. Seperti contoh pH yang tadinya ranknya itu misalnya 0,1, 0, tiba-tiba 0,5, 0,7. Udah terlalu besar ya? Iya, udah terlalu tinggi, udah terlalu renggang. Nah ini kenapa kok habis sipon seperti itu? Padahal sebelum sipon fine aja, bagus-bagus aja. Tapi setelah sipon kok ada perubahan. Nah di sini sipon itu kalau kita sebenarnya lumpur itu terbagi dua. Kalau menurut saya ya, pribadi versi saya, lumpur terbagi dua. Ada lumpur mineral, ada juga lumpur kotoran. Lumpur mineral ini kalau kita habis, alkalinitas juga bisa drop. Itu gimana kita bisa bedainnya, Pak? Kalau lumpur kotoran kita yang sipon itu pasti bau dan warna agak berminyak ya. Tapi kalau lumpur mineral itu kita nggak bau. Terus maksudnya untuk mengantisipasi nggak semuanya ini terambil, apakah harus tetap menyisakan lumpur dalam jumlah tertentu? Gini, kalau lumpur itu lumpur kotoran. Kan berat jenisnya lebih ringan, pasti ngumpul di tengah. Pasti ngumpul di sentral. Kalau lumpur mineral agak berat, ya paling nggak terdorong. Jadi agak luar dari area sentral. Harus dari kincir belum cukup ya untuk benar-benar sampai ke tengah gitu. Jadi lumpur mineral itu dia agak di luar sentral area, di titik pusat itu. Itu kadang-kadang kan kita kan pengen bersih, hantam aja di sipon. Besoknya tes pH renggangnya bukan main. Nah, akhirnya tes yang punya tes kit alkalinitas, loh kok drop? Yang tadinya 150 jadi 70 atau 80. Udah keambil semua. Nah, akhirnya apa terjadi guncangan. Nah, dari guncangan itu udang stres. Terus cara sipon yang manual lagi yang masuk orang ke dalam sentral. Waktu berjalannya dia ke sentral itu, kalau kaki kita mengaduk bahan kotoran, nah itu akan mengakibatkan, sebab kotoran udang dalam sentral itu bagaikan harimau lagi tidur. Kalau dibangunkan, zat racun akan menyebar. Gas-gas beracunnya itu. Oke, jadi ini antisipasi dan bisa berlaku untuk semua jenis penyakit ya Pak harusnya? Secara keseluruhan. Cuman yang paling ganasnya itu EMS itu seperti itu. Kematiannya massal dan dini. Nah itu. Jadi ada beberapa SOP yang menggunakan dengan sistem Nurseripon. Dia pelihara dulu benur itu dari PL9 ke sampai di DOC 25 di Nurseripon, baru dipindah ke pembesaran. Ada juga yang mempunyai SOP yang memperketat biosecurity, memperketat mendisiplinkan probiotik, memperketat feeding
program. Jadi banyak hal. Nah, apapun SOP-nya, yang penting mampu nggak mengontrol bahan organik sehingga tidak tumbuhnya Vibrio. Apapun SOP-nya, mampu nggak menseimbangkan ekosistem. Jadi Pak Anung itu kan terkenal dengan rendaman sakti. Jadi awal mulanya itu adalah untuk mengontrol keseimbangan antara materi organik dan Vibrio. Kalau rendaman sakti, saya itu hanya untuk penambahan unsur untuk alkalinitas, kalsium, magnesium, mineral, sifatnya mineral. Kalau untuk persiapan untuk berupaya untuk menumbuhkan plankton, gitu. Jadi rendaman sakti ini, kenapa saya bilang rendaman sakti? Dulu sih sebelumnya saya udah ada yang formula seperti itu. Cuman kejadiannya itu, kenapa saya bilang rendaman sakti? Itu mungkin karena adanya keberuntungan nasib saya yang baik ya. Waktu itu udang saya DOC 38 tuh kena mio. Saya rendaman ini tiap malam. Sehingga saya bisa panen di DOC 120 hari. Yang 120, 115 ya. Masih bisa dapatkan SR 80-85%. Padahal dari umur 38 udah kena mio. Bukan ngapas lagi, sudah mio. Sudah badan udang itu udah cinta tanah air, merah putih. Udah merah putih. Udah mateng ya, Pak. Iya, jadi itulah. Dengan saya aplikasi rendaman itu, saya itu belum saya kasih nama rendaman sakti. Setelah saya aplikasi itu, kok bisa gitu, bisa sama ini. Ya akhirnya sebenarnya sih sambil bercanda sama temen, rendaman sakti dah. Nah itu kan akhirnya jadi booming di publis baguk. Ya banyak juga sih yang tidak cocok dengan perairannya, jadi jangan memaksakan gitu loh. Cuma harus menyesuaikan karakter di situ juga ya? Nah itulah, jadi gini loh, perairan sama alam ini kan punya siapa? Punya yang di atas. SOP itu punya kita, manusia. Kita itu makhluk yang di atas. Kalau kita harus, kalau alam itu perairan harus menyesuaikan dengan kita, kualat kita. Wah, ini ada filosofinya ini. Jadi kita SOP itu harus menyesuaikan dengan lapangan. Bukan lapangan ini SOP, kualat nanti. Ini yang mungkin juga ibaratnya jangan ngoyo juga ya. Iya. Jadi ada beberapa petambak saya jumpai, dia nggak suka dengan SOP. Alasan saya bilang kenapa? Loh, SOP di sana tuh belum tentu berhasil di sini. Ya betul, karena menyesuaikan. Jadi SOP yang kita pakai dari awal itu di pertengahan jalan bisa berubah. Karena sesuai tuntutan lapangan, sesuai ketuntutan raja kita. Raja kita bukan raja dalam tambak itu, raja yang jadi raja itu bukan kita, udang. Ya kita harus ngikutin pengennya udang, bukan udang yang harus ngikutin kita. Oh, saya sukanya air hijau, tapi udang nggak mau makan, buat apa? Kalau udang sini kok pokoknya coklatnya air warnanya coklat, ya ikutin, jangan memaksakan egois sendiri, kita harus hijau, nggak bisa gitu. Yang penting ketika udang nyaman makan tumbuh, ya udah kita ikutin. Ada cerita yang paling, ada pengalaman saya yang paling menarik. Pengalaman yang saya yang paling menarik sekali apa? Dalam teori atau pendapat teman-teman, bahkan ada teman yang para praktisi budidaya udang ini sangat risau dengan kecerahan 20 cm, 15 cm. Saya pernah dengan kecerahan 1 cm. Sangat pekat sekali. Tapi udang mau makan. Kalau saya paksa untuk mengurangi kecerahan tersebut, udah nggak mau makan. Ya saya udah biaran, saya udah nggak peduli dengan kecerahan. Yang penting udah mau makan, sehat sudah. Nah itu, jadi ya kecerahan juga jangan kita terlalu
ngoyo kita harus 30, tapi tetap waspada. Waspada. Oke. Sebab dengan kecerahan terlalu pekat itu kan memungkinkan beberapa penyakit itu akan datang karena adanya penumpukan bahan organik, plankton yang mati. Jadi yang main banyak ya, semakin banyak ya. Jadi kompleks lah kalau masalah bicara udang itu, kompleks penyakit udang itu. Tapi aksi kompleks-kompleksnya kita masih bisa kita bicarakan, tapi dalam pelaksanaan di lapangannya rumitnya bukan main gitu. Jadi makanya di udang itu nggak ada yang namanya pakar atau ahli. Kalau dia dirinya ngaku pakar sama ahli, berarti udah melebihi ketentuan dari yang punya hidup, sang penguasa, sang kholik. Nah itu kan, karena udang punya nyawa punya siapa? Emang yang punya sop? Bukan. Enakan makan sop kambing muda, kan? Oke, jadi dari diskusi ini kita dapat macam-macam ya. Ada filosofi dalam budidaya, kita nggak boleh ngoyo. Kita tetap melihat respon dari udang itu seperti apa, dan pada akhirnya SOP harus tetap fleksibel ya Pak ya. Nah, yang pertama kali mungkin bukan di budidaya udang aja, segala kegiatan mental kita dulu. Sudah siap Kak kita mental kita menghadapi untuk berbudaya, menghadapi masalah di lapangan? Kalau sugesti kita sudah nyerah pada awalnya, kayaknya sih untuk berjalan ke 30 hari pertama itu kita udah down duluan. Serba ragu ya. Mau Mike Tyson aja kalau bertinju, kalau dia udah nggak yakin, mundur. Pasti dia kalah. Keyakinan diri. Ya. Sugesti kita tanamkan. Tapi kita jangan terlalu percaya diri, tetap kita ada. Harus bersandar pada Sang Pencipta. Setelah itu doa, tawakal itu. Keren ini. Jadi memang pada akhirnya tetap ada sisi humanis gitu ya, sisi sebagai seorang manusia gitu. Nah, ya. Betul. Ya karena semua ya kita nggak bisa bicara bahwa wah dengan SOP ini berhasil. Kita jangan sombong. Yang punya sombong itu hanya ya. Yang berhak sombong. Nah, yang berhak sombong. Kita nggak berhak sombong. Mungkin saya di Malaysia dulu mungkin bisa mengatasi HPND. Ya. Belum tentu saya di Indonesia bisa. Karena karakternya beda. Satu, kedua, ketentuan dari Sang Pencipta. Biar nggak boleh sombong ya Pak. Kalau berhasil terus bahaya. Sombong nantinya kayak begini, tepuk dada. Bahaya. Akhirnya apa? Menganggap dirinya paling pintar, paling wah. Akhirnya lupa sama Sang Pencipta. Begitu dicoba langsung stres. Nah, itu. Jadi apa yang kita lakukan di lapangan itu sebetulnya hanya merupakan suatu ikhtiar kita. Dan jangan lupa kita tetap bersandar pada yang di atas itu. Karena penyakit itu datang, itu hanya kekuasaan Dia. Penyakit itu bisa kita sembuhkan, bukan karena kita, hanya kekuasaan Sang Pencipta juga. Kita bagaikan debu, sebutir debu yang mudah tertiup sama angin. Nah itu. Syahdu sekali. Kayak angin gini kan enak. Sepoi-sepoi. Pernah dengar cerita angin topan sama angin semilir? Gimana Pak? Kesombongan angin topan sama angin semilir. Angin topan, angin semilir lemah lo. Nggak bisa lo bisa kayak gua. Kata angin semilir, ayo kita tanding. Diketawain angin topan. Otomatis dia udah percaya diri bisa mengalahkan angin semilir ini. Contohnya, terus apa katanya? Dia ngeliat, tuh monyet di atas kayu kita jatuhkan. Kata angin semilir, lu dulu topan, yuk hantam, was. Otomatis kerak itu monyet itu kan penegang, takut jatuh. Waduh, nggak bisa jatuh sama gua, semilir katanya.
Kata yang Mesin, coba lu katanya, kata si Topan, bisa hantam amangnya si miliar. Kera tersebut ngantuk, tiba-tiba terus jatuh. Nah, kalah kan? Analogi, ini analogi. Harus diambil poinnya ini. Jadi tidak boleh sombong dan tidak semua permasalahan itu tidak terlalu tergesa-gesa. Analisa yang betul-betul menurut kita akurat. Kalau kita usaha, ikhtiar sudah betul-betul kita sudah bekerja sudah betul, tapi masih juga kena ketentuan. Ingat, nah itu. Selebihnya kalau kita sudah bisa berhasil, bukan karena kita, ketentuan juga. Oke. Ini ada kombinasi antara analisa, pengalaman, juga setelah itu tetap berserah gitu ya. Ya karena saya sangat terpukul juga sih dengan kejadian penyakit ini di Malaysia. Betapa tidak. 40 hektar yang saya tangani di Malaysia itu waktu itu habis dalam dua malam. Siapa yang nggak terpukul coba? Udang baru umur 38 hari, 35, ada yang 28. Baru 2 gram, 3 gram ya Pak. Aduh. Ingat sama keluarga di rumah di Indonesia kan. Aduh, nggak bisa dapat bonus ini. Gimana keluarga di rumah. Dan itu pemulihannya itu juga nggak sebentar ya Pak? Waduh, akhirnya ya kita mengambil langkah ya dibagi blok A sama blok B. Blok A kita ikan dulu lah. Ikan dulu. Ikan kakap. Blok B kita udang tapi step by step. 4 kolam. Kalau responnya ya. Iya, kalau 40 hari dia 40 hari aman nih. Nah, tambah lagi 4 kolam. Oke. Kalau yang 4 kolam nih ternyata umur sekian hari udah kena. Stop dulu. Ikan panen, bekas ikan 4 kolam kita pakai udang. Yang 4 kolam yang tadi kita pakai ikan. Gitu. Jadi ada tetap perputaran ekonomi perusahaan itu tetap berjalan. Gitu. Enggak, kita jangan apa namanya merasa gengsi. Wah, teknisi udah lama aku masak. Teknisi udang udah lama masa aku harus ngopeni iwak, udah ikan kan. Emang kita ini siapa gitu. Justru malah dinilai dari situ ya, kedewasaan, pengalaman yang emang semakin lama akhirnya cara berpikirnya juga semakin uji gitu ya. Ini kejadian saya ya. Saya waktu itu kena. Yang saya bilang tadi. Bus dalam 2 hari malam itu habis. Hari ini saya putuskan untuk ikan dulu. Udang istirahat. Ada 1 orang yang ngomong ke saya. Kebetulan adik saya itu kerja sama dia. Yeah. Dia bilang apa? Lu punya adik, punya abang tuh sana. Buat apa jauh-jauh dari Indonesia? Masuk Malaysia hanya pelihara ikan. Saya ketawa aja. Dia memang berhasil waktu itu. Itulah sirkulasi. Yang nggak bisa gitu. Ya kita ngapain kita gengsi? Ikan dan udang uangnya sama kan? Sama. Justru malah beberapa jenis ikan jauh harganya. Nah itu. Jadi kalau misalkan tambak kita itu udah terinfeksi sama perairan kita sudah tercemar untuk menghidupkan perputaran ekonomi perusahaan, ya pasalnya kita beralih dulu komoditi. Satu siklus ikan dulu. Setelah sudah ikan, kita kan baru bisa udang lagi. Yang penting kan nilai keuntungannya. Betul. Memang udang lebih menjanjikan keuntungannya. Betul. Kalau rugi. Kalau sampai kena IMS yang saya bilang tadi, 32 kolam dalam 2 malam habis. Apa enggak kita aja yang kerjaan teknisinya bisa nangis, apalagi yang punya. Itu kan. Nah dari situ, tapi disitulah mental seorang pengusaha tambak. Hari ini rugi, yakin, insya Allah besok saya untung. Hari ini ada AHPND,
beralih dulu lah. Kita slowkan dulu. Ikan dulu. Setelah ikan, coba lagi dengan udang. Wah, udah bagus. Semua, tapi jangan langsung semua, step by step gitu loh. Yang penting itu tadi. Itulah sekilas pengalaman saya di sana itu ya, sekelumit dari semua, dari penekanan bahan organik, probiotik, juga enzim. Enzim juga peran penting, karena pakan kita ya, kita nggak semua aja nggak tahu, itu bukan rahasia umum lagi. Bahkan udang kita ini ya proteinnya tinggi ya, walau alam protein hewani yang berapa persen, nabatinya berapa persen kita nggak tahu. Itu urusan mereka, ya kan. Yang jelas progresnya terhadap udang bagus atau tidak tergantung kita. SOP. Jangan menyalahkan pakan. Jangan menyalahkan pakan. Nah, itu. Ya, kalau pakan misalkan udah biasa kita pakan A, kenapa harus beralih ke pakan B? Nah, itu. Jangan menyalahkan pakan. Gitu. SOP kita dulu, analisa dulu pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita sudah betul, pakan di sini kita nggak pakan si A, di sini kita kurang beruntung, di sana bagus, berarti kitanya tetap harus bersandar dari sana. Ini cobaan supaya kita jangan sombong. Nah, itu jangan menyombongkan ini karena terlalu berhasil langsung sombong. Jangan. Oke, pertanyaan terakhir sih Pak dari saya. Jadi kan saat ini kita berhadapan dengan IMS. Pak Nung pernah mengalami IMS ini sewaktu di Malaysia lebih dari 5 tahun yang lalu. Tapi kemudian menurut Pak Nung poin utama atau mindset utama dari Pak Nung dalam menghadapi penyakit pada udang ini seperti apa ya Pak? Dan mungkin cara ini harusnya bisa diterapkan di dalam menghadapi semua jenis penyakit ya Pak ya? Kesimpulan saya, semua penyakit itu pasti ada, namanya barang hidup pasti ada ya penyakit. Cuman bagaimana kita mengendalikan unsur-unsur yang bisa menimbulkan penyakit. Pertama Vibrio palmaticus. Vibrionya. Nah, terus bagaimana kita biosecurity-nya? Biosecurity-nya. Bagaimana manajemen probiotik kita? Probiotik. Dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana dengan manajemen feeding kita. 4 hal untuk berhadapan dengan penyakit. Dan terakhir dari pekerja kita sendiri, human kan. Ada yang ibaratnya habis nyemplung ke kolam yang bermasalah, tiba-tiba karena toleransi sama temen yang kolamnya yang masih sehat, bantuin menyemplung. Ini itu security nih. Nah, jadi dia harus, kalau memang dia toleransi sama temen, dia pulang dulu, mandi dulu, bersih, sabunan bersih ya, mengganti baju lagi, baru dia tolong temen. Itu pun cukup di atas. Jangan ikut turun. Karena kita nggak tahu ya. Nah, mana tahu di sela-sela kuku kita masih ada banyak itu. Karena namanya bibit tuh ya, itu hal yang kecil gitu. Oke, jadi Pak Nung menarik kesimpulan gitu ya, untuk menghadapi sebetulnya tidak cuma IMS, AHPD ini bisa diterapkan pada semua jenis penyakit yang akan kita hadapi gitu ya. Kemungkinannya pertama adalah Vibrio, karena Vibrio memang adalah bibit patogen gitu ya di tambak udang. Yang kedua adalah praktik biosecurity, mulai dari pekerja, semua SOP ini harus disisipi prinsip penerapan biosecurity. Yang ketiga adalah pentingnya penggunaan probiotik ya, ini untuk menyeimbangkan tadi yang pertama yaitu Vibrio. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk manajemen pakan, manajemen FR. Jangan tergesa-gesa karena nafsu makan tinggi, akhirnya pakan terus dinaikkan, kita lost control. Ya, menarik sekali ya obrolan dengan Pak Nung ini. Kita mendapat perspektif bagaimana budidaya udang dari pengalaman beliau di Malaysia, pernah bertemu duluan dengan IMS dan akhirnya punya
punya cara gitu ya dalam berhadapan dengan bahkan semua jenis penyakit. Semoga info yang kita sajikan dalam format diskusi dengan Pak Anung ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan ketik di kolom komentar. Dan bagi para master kalian yang ingin berkenal dengan Bapak Nung, silakan cari di Facebook beliau dengan nama Nung Nur Daman. Bisa diklik di link di bawah ini. Sampai jumpa di video-video Kabar Udang On The Air berikutnya. Salam budidaya.